Jadi, kami ingin menjelaskan hasil analisis. Organisasi yang menjadi fokus analisis ini ialah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Negeri Jakarta, yang bernama Muhammad Rifki Ramadan selaku Ketua BEM FEB UNJ periode tahun 2025 yang sebagai narasumber dalam wawancara ini. Dinamika perubahan dalam organisasi. Pertanyaan pertama, sebagai organisasi mahasiswa, BEM pasti sering menghadapi terjadinya perubahan, baik dalam internal maupun eksternal. Menurut kakak, apa perubahan terbesar yang pernah dihadapi selama kepengurusan ini? Menurut Kak Rifki, BEM FEB UNJ baru diresmikan pada 12 April 2025. di mana baru berjalan kurang dari 1 bulan. Tentu belum ada perubahan yang signifikan baik internal maupun eksternal. Namun dalam internal tentunya ada kesibukan-kesibukan pada fungsionaris, terutama pada badan pengurus harian, yang terkadang magang dan lainnya. Pertanyaan kedua, bagaimana strategis BEM beradaptasi dengan perubahan tersebut? Apakah ada framework atau model manajemen perubahan yang dipakai? Menurut Kak Rifki, dalam beradaptasi dengan perubahan selama ini, perihal framework atau model manajemen pastinya menerapkan model kepemimpinan yang demokratis, mengadaptasi manajemen demokratis di mana setiap orang memiliki hak yang sama dalam berpendapat, baik BPH, penggawa maupun staf. Pada manajemen waktu sendiri, di masa UTS saat ini memutuskan kebijakan dalam mengurangi tugas dan tanggung jawab akademik, yaitu sampai selesai masa UTS, terutama dalam BPH. BPH pun adanya kesibukan akademik, yaitu magang, sehingga memberi kebijakan yang sama. Jadi, untuk menghadapi perubahan-perubahan yang sering kali dinamis pun, Kak Rifki selaku ketua harus paham apa yang menjadi kesibukan dari setiap anggota-anggotanya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, perubahan seringkali memicu resistensi. Apa tantangan terbesar dari anggota BEM dan stakeholder lainnya, dan bagaimana mengatasinya? Menurut Kak Rifki, banyak sekali tantangan terbesar dari BEM FEB UNJ, baik dalam internal maupun eksternal. Di internal, tantangan terbesar yang dihadapi mengenai kesibukan dari setiap pengurus BEM FEB itu sendiri tentu akan sedikit mempengaruhi kinerja di organisasi ketika sedang disibukkan di bidang akademik atau lainnya di luar BEM FEB. Namun, adanya komitmen dalam menjalani tanggung jawab di organisasi sehingga waktu akan lebih padat dibanding mahasiswa pada umumnya. Lalu di eksternal, bagaimana BEM FEB dalam menghadapi isu kenaikan UKT, IP ataupun IUP atau isu secara nasional lainnya? Ialah dengan mengerti dan mengeluarkan suara untuk isu tersebut. Secara kesimpulan, tantangan BEM FEB dari internal mengenai kesibukan setiap anggota dan dari eksternal mengarah nasional maupun dari wilayah kampus itu sendiri. Topik selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen waktu di tengah dinamika organisasi dengan pertanyaan yang pertama, yaitu sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang juga aktif dalam kegiatan organisasi khususnya di BEM, pasti memiliki tantangan terbesar dalam membagi waktu. Nah, bagaimana cara untuk mengatur prioritas antara akademik dengan organisasi? Nah, jawaban menarik yang diberikan oleh Kak Rifki dengan perlunya mengetahui skala prioritas yang dibagi menjadi 4 bagian di dalamnya. Yang pertama yaitu mendesak dan tidak mendesak, penting dan juga tidak penting, dengan dibagi menjadi 3 sifat, yaitu penting dan juga mendesak, penting namun tidak mendesak, dan juga mendesak namun tidak penting.
Namun di sisi lain, BPH memiliki kesibukan lainnya di luar organisasi seperti magang dan lainnya yang tentunya harus bijak dalam membagi waktu untuk BEM atau untuk diri sendiri dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri, tetapi perlunya prioritas dalam bidang akademik. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah ada tools atau metode spesifik yang digunakan? Nah, Kak Rifki pun menjawab, tools atau metode yang digunakan yaitu perihal pentingnya dalam skala prioritas, yaitu menggunakan to-do list harian dengan memprioritaskan yang mendesak dan juga penting. Begitupun dalam organisasi, mengatur yang paling penting dan juga yang harus dilakukan terlebih dahulu. Pertanyaan terakhir mengenai topik ini adalah, pernahkah mengalami burnout karena tumpukan tugas? Jika iya, apa yang dilakukan saat dalam keadaan burnout? Dan saran untuk mahasiswa lainnya. Kak Rifki pun menyatakan bahwa sangat normal jika kita berada di posisi burnout karena tumpukan tugas dan tugas lainnya seperti organisasi. Namun, kita juga bisa mengatasinya dengan cara yang lain, dengan mencari suasana baru saat sedang mengerjakan tugas, dengan mengajak teman, ataupun melakukan me time atau waktu sendiri. Nah, saran terbaik yang diberikan oleh Kak Rifki adalah dengan kita perlu mencari hobi atau kesibukan lainnya yang tidak menambah beban pikiran kita. Dan juga perlunya komunikasi antara keluarga maupun teman dekat lainnya sehingga dapat mengurangi beban pikiran. Nah, selanjutnya saya menjelaskan kolaborasi dan inovasi. Nah, perubahan ini sering membutuhkan kolaborasi. Bagaimana sih BEM mengkoordinasi divisi-divisi yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama? Sebagai informasi, BEM itu terdiri dari 8 bagian, yang mana ada 6 departemen, ada 2 biro. Nah, masing-masing memiliki tanggung jawab itu sendiri. Namun ada kalanya program kerja di salah satu dijalankan, seluruh anggota wajib membantu, baik anggota maupun BPH. Nah, jadi cara BEM FEB itu sendiri untuk mengkoordinasi divisi-divisinya yang berbeda untuk tujuan bersama, yaitu harus satu visi misi sehingga dapat menjalankan dengan harmonis. Ketika ketua harus mengarahkan BPH pun harus bisa mengarahkan setiap anggotanya. Terus ada kala juga adakah inovasi terbaru dari BEM untuk meningkatkan produktivitas anggota. Nah, inovasi dari BEM itu sendiri untuk meningkatkan produktivitas yaitu ketika dalam situasi senang atau good mood gitu ya teman-teman gitu. Bisa di tengah periode itu terjadi anggota dia turun drastis semangatnya. Nah, dari pembagian PSDM, dia mengambil alih yaitu mengadakan pelatihan dan BPH juga melakukan upgrade yang bertujuan untuk menerima keluh kesah setiap anggotanya. Jadi meningkatkan produktivitas ini selain mendorong BPH selaku ketua memberi dukungan apa yang dibutuhkan anggota, mungkin memberi sedikit waktu istirahat sehingga mereka kembali lagi berproduktivitas. Terus jika kita simpulkan apa ya kunci BEM dapat mengadakan perubahan dan dalam manajemen waktu. Nah, kunci sukses dari BEM itu sendiri untuk menghadapi perubahan dan manajemen waktu baik dari BPH maupun ketua, baik dari wakil ketua. Nah, saat sudah mengalami perubahan atau stuck mengenai manajemen waktu, mereka harus mundur dari awal. Kenapa? Ya, seberusaha apapun kalau kita mereka melakukan dengan semangat, terus dengan mencoba kembali lagi, dan tidak akan ada hasilnya jika tidak ada komitmen. Sehingga Kak Rifki sebagai selaku BEM, ketua BEM dari FEB, dia setiap menjalankan tugas itu tanggung jawab dan megang prinsip bahwa setiap seluruh anggota itu adalah tanggung jawabnya. Ketika anggota merasakan sedih, dia bakal merasakan apa yang dibutuhkan anggotanya. Jadi untuk menghadapi perubahan manajemen waktu itu harus kembali lagi ketika dari awal. Nah, memilih untuk menjadi bagian apa, terus di suatu organisasi itu, misalnya jadi bendahara, ya udah dia harus sesuai dengan bagian dia gitu. Terus kenyataannya
perubahan dalam organisasi ini kan tidak akan ada hasil lah ya, dan tidak selalu berhasil gitu. Paling sering kan tidak semua itu statement atau rencana itu tidak selalu berhasil ya. Nah itu tuh sangat benar nih teman-teman, perubahan dalam organisasi ini tidak selalu berhasil. Kenapa? Ya terkadang menghadapi seseorang yang ingin mengikuti organisasi itu karena rasa penasaran atau cuma pingin tahu aja sih di organisasi itu gimana, pada akhirnya dia tidak bisa berkomitmen, sehingga dari bagian BPH harus memastikan atau memilih seseorang itu mampu nggak meyakinkan atau berkomitmen. Pastinya dia harus berjalan dengan tanggung jawab dia. Terus jika dia beberapa orang menghambat dalam perjalanan organisasi, tentu dapat teguran ringan, mungkin untuk dari awalnya, atau bisa jadi dikeluarkan dari anggota itu tersendiri. Mungkin segitu saja, terima kasih. Dari wawancara yang telah kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa tentu adanya perubahan yang terjadi dalam organisasi di kampus, khususnya dalam BEM FEB UNJ. Kami dapat mengetahui bagaimana cara menciptakan strategi BEM sehingga dapat beradaptasi dalam perubahan organisasi dengan menerapkan model kepemimpinan dan demokratis di mana setiap orang memiliki hak yang sama dalam berpendapat. Dan tentunya akan dihadapi tantangan terbesar yang dapat memicu resistensi perubahan dalam organisasi, baik pada internal maupun eksternal, yaitu dari kesibukan lainnya di setiap anggotanya sehingga dapat mempengaruhi kinerja pada organisasi. Kami juga diingatkan kembali untuk pentingnya mengetahui skala prioritas di tengah kesibukan dibanding mahasiswa pada umumnya, dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri tanpa mengurangi rasa tanggung jawab pada bidang akademik, sehingga organisasi akan tetap berjalan lancar tanpa mengurangi bahkan merusak di bidang akademik. Dengan cara melakukan metode spesifik sesederhana melakukan to-do list harian sehingga dapat mengetahui hal apa yang paling penting dan juga mendesak. Begitupun dalam organisasi mengetahui hal apa yang penting dan juga yang harus dijalankan terlebih dahulu. Perihal sesuatu yang tidak ingin kita terima namun perlu untuk diperhatikan, bahwa Kak Rifki menyatakan bahwa sangat normal jika merasakan burnout, di mana seseorang berada di titik jenuhnya dalam menghadapi tugas di akademik dengan tugas di organisasi di waktu yang bersamaan. Namun beliau memberikan berbagai tips yang menarik dengan kita menghadapi keadaan burnout, di mana tidak hanya memikirkan di bidang akademik maupun organisasi, kita juga perlu memikirkan diri sendiri dengan mencari berbagai hobi atau kegiatan lainnya yang tidak menambah beban pikiran, sehingga kembali fokus dalam melanjutkan tanggung jawab dan tugasnya. Kami juga dapat mengetahui bahwa di BEM FEB UNJ sendiri memiliki kunci sukses dalam menghadapi perubahan organisasi dan manajemen waktu, dengan memiliki prinsip ataupun berkomitmen untuk menjadi bagian dari salah satu organisasi. Dan pastinya di BEM FEB UNJ sendiri pun Kak Rifki bertanggung jawab atas anggota-anggota di dalamnya. Terakhir, kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua perubahan organisasi itu berhasil. Tanpa diduga pun kita akan menghadapi seseorang yang melemah akan komitmennya sendiri di bagian organisasi, sehingga hal ini dapat menghambat kinerja pada organisasi itu sendiri. Dan menurut kami, langkah tersebut adalah langkah yang tepat dalam menghadapi perubahan dalam organisasi.